kasih setiamu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Pagi ini Bapa, buka telinga kami untuk mendengar, biar mengerti apa yang ingin Bapa sampaikan di tempat ini. Kasih Bapa nyampai ke setiap hati yang ada di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus beracara di tempat ini. Waktu, tempat sudah tersedia Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, amin. Silakan duduk. Untuk WL, Gun. Tadi lagu pertama itu lagu apa? Lagu pertama. Gimana lagunya? Pujian syukurku. Nah, mungkin Gunawan gak bersaksi, tapi saya ikuti waktu Gunawan belajar lagu ini. Puji dan syukurku. Informasi yang saya dengar begitu semangat. Dia belajar sampai pelayanan yang harusnya bukan bagian dari Gunawan, dia ikut lagi. Dia latih, teman-teman bilang, Gun begitu menjiwai lagu ini. Izin ya bro ya, karena saya tahu saya pengen share gitu. Tahu apa yang terjadi saat bro kita belajar puji dan syukurku, begitu antusias. Sampai saya lihat auranya keluar, sukacitanya. Tapi sebenarnya di balik itu yang sedang terjadi, mama mertuanya sedang di ICU. Saya lihat Gunawan, saya perhatiin tiap kali dia nyanyi lagu ini saya perhatiin. Satu hari di ibadah sama Gunawan juga menyampaikan, juga menyanyikan lagu ini. Puji dan syukurku. Saya lihat WA di grup mengatakan mama mertua Gunawan pulang ke rumah Bapak. Jujur lagu ini begitu bersuka cita. Saya netes air mata di tempat duduk. Saya lihat anak ini luar biasa. Kalau buat saya, inilah mesbah. Dalam kondisi apapun, kawan kita, Gunawan, dia naikkan puji syukur. Dalam kondisi apapun, tidak berkurang di hadapan Tuhan. Pada saat mama mertua, baik di ICU, dan pulang ke rumah Bapak. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Silakan bro. Kasih bro. Luar biasa. Yuk. Silakan duduk. Diana juga luar biasa. Saya dengar-dengar juga Diana tanya ke adik saya. Koko, kamu biasa suka lagu apa? Requestnya lagu apa? Ini WL yang luar biasa, waktu dia mau bawa pujian, penyembahan, dia tanya dulu, pengkhotbahnya sukanya lagu apa? Itu luar biasa. Jadi bukan apa yang dia suka, tapi apa yang pengkhotbahnya suka. Saya mau share, jangan tampilkan dulu. Semalam habis doa pagi, saya telat jam 6:30 baru datang ke gereja. Habis itu saya izin sama istri doa pagi, pulangnya malam. Jadi malam baru sampai, itu pun ditelepon sama istri saya. Di mana? Saya bilang dalam perjalanan pulang. Saya lihat mungkin istri saya bad mood. Sampai di rumah benar agak bad mood ya. Demam. Saya bilang besok saya khotbah, kamu hadir enggak? Dia bilang pantasan saya demam. Habis itu agak tegang di rumah. Tadi Babe kan sharing di kantin. Kalau besok kita sharing malam kalau ada masalah selesai hari ini. Saya tidur dengan
agak was-was. Saya tahu istri saya pasti cari masalah malam ini. Benar, tiba-tiba dia tanya, Lokung, dia panggil saya Lokung, suamiku. Aku mau tanya, tegang saya. Dia bilang, my wife is ya istri saya bilang kan. Dia marah, saya salah jawab. Loh kok salahnya di mana? My wife ya istri saya bilang gitu. Akhirnya dia nggak terima, dia menguasai ranjang itu, saya nggak bisa tidur. Udah tepi-tepi nggak bisa tidur. Dia bilang anak Gerson sama Jerik jawabnya beda. Saya penasaran, saya telepon. Saya konferen ke Jerik sama Gerson. Mama tanya apa? Oh, my mom is, wah kalau yang besar yang nomor 2 jawabnya bagus. Mama itu is the best. Oh maksudnya gitu. Kalau yang Jerik jawab apa? Jerik lebih polos, lebih jujur. My mom is apa? Gendut katanya. Jadi saya agak tegang kenapa? Karena hampir 2 minggu setelah saya tahu jadwal khotbah saya, Erna Bekasi tanggal 24 khotbah hari ini jam 10. Kenapa? Saya pikir istri saya tahu, karena apa yang ada di pikiran saya, istri saya memang ya intuisinya kuat. Kalau saya mikir apa dia tahu. Karena 2 minggu yang saya pikirkan itu janda. Coba bukakan janda. Ya, ada janda yang saya pikirin hampir 2 minggu. Bikin saya nggak bisa tidur. Nah, minyak serang janda. Kita baca Alkitab dulu ya. 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Janda ini yang saya pikirkan sebenarnya janda siapa? Kok nggak ada nama? Kan ada janda Sarfaat. Saya coba cek, hampir 2 minggu saya nggak bisa tidur. Saya cek nih janda dari mana, dari kota apa, nggak dapat. Tidak dapat. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekat bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Jadi hampir 2 minggu saya coba cek, ini janda mana? Saya kumpulan para nabi ada 3 tempat, ada di Gilgal, Jericho sama Betel. Saya nggak dapat. Kemarin pas lagi di Jakarta, saya ingat saya punya tim. Kalau saya juluki, kalau Babe bilang saya ini bagian conditioning, ini tim saya, ini tim pasukan saya yang tersisa.
Udah banyak hancur semuanya. Sisa kelompok kecil ini saya nggak tahu, saya masih punya pasukan yang tersisa. Ini pasukan buat saya ini intelnya kami. Dia bisa menggali data sedetil-detilnya. Orang ini pernah menyelamatkan kami, tim kami saat kami doa perang di Skandinavia. Ya, satu kelompok besar kita hampir masuk ke dalam satu kapal yang sebenarnya kapal itu kapal karam. Nah, ternyata waktu di Skandinavia itu kan perbedaan jam ya. Di sana kalau di sana timur kan ya, di timur kan kita lebih dulu. Jadi ada selisih 4 jam. 4 atau 5 jam saya lupa. Jadi karena waktu itu kita ke Skandinavia, saya diminta mapping. Jujur saya nggak siap. Karena saya nggak siap, saya punya tim, saya lempar ke grup. Mereka yang mapping. Nah, jadi besok kami harus ke Swedia, kemana-mana. Saya bangun tidur, saya udah dapat mapnya. Ada apa di Swedia, ada apa di tempat di Finlandia dan sebagainya. Nah, tim kita besok akan masuk ke dalam satu museum, itu ada kapal. Kapal itu kapal perang waktu itu. Nah, kapal itu harusnya kapal itu karena sombongnya panglimanya bikin kapal itu berat dan kapal itu tenggelam waktu dia ngelaut nggak sampai berapa mil tenggelam karam. Nah, kelompok kita sempat mau masuk. Nah, berkat mapping ini yang ini kapal karam, kita semua keluar, tidak jadi masuk. Nah, konsekuensi ada yang masuk, ya ada konsekuensinya. Itu cerita saya. Oke. Nah, saya ingat saya kirim, saya bilang tolong cek ini janda mana. Dalam hitungan gak sampai 1 jam keluar jandanya. Ketahuan janda ini janda siapa. Saya kemarin sempat share ke Babe. Ternyata ini saya ditanya sama kawan, Nabi kok berhutang? Ya loh, Nabi kok punya hutang? Gimana kenabiannya? Harus dipertanyakan. Ternyata tolong buka 1 Raja-Raja pasal. Ternyata janda ini ada janda Obaja. Ini bukan Obaja yang nabi ya, ini Obaja kepala istana Raja Ahab. Raja Ahab ada satu pengurus kepala istana. Orang ini yang menyembunyikan nabi-nabi waktu Isabel mau habisin nabi-nabinya Tuhan. Kenapa Isabel habisin nabinya Israel, nabinya Tuhan? Karena setiap nabi kau nubuatkan ke Raja Ahab selalu nggak bagus. Jadi dia benci sama nabinya, ya kelompok Elia. Jadi dihabisin waktu itu sebagian hampir 100 nabi. Coba buka ayatnya. Di Satu Raja-Raja 18 ayat 12. Ya. Waktu itu Obaja ketemu Elia. Elia minta sampaikan ke Raja Ahab, dia ingin ketemu karena Elia diminta Tuhan ketemu Raja Ahab. Disampaikan ke Obaja, Obaja nggak berani, kenapa? Nanti pas dia sampaikan balik lagi, kalau Elia hilang dia yang habis, dia akan dibunuh. Makanya disampaikan, ini perkara mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan.
Ya, jadi ada uh, yang mengatakan bahwa janda yang minyak itu istri Obaja. Saya coba cek di AI nggak dapat. Saya juga cek di Google nggak dapat. Ternyata ini ditulis oleh seorang peneliti Yahudi, namanya Yosepus. Nanti bisa dicek di linknya. Kalau mau nanti saya kasih linknya. Dia tulis banyak dari kerajaan dari Ahab, kerajaan utara dan selatan sampai habis itu raja. Ini dari abad pertama, dari abad 100 ini udah ditulis. Nah, jadi cerita tentang janda nabi ini yang saya mau gali begini. Di dunia ini, mungkin di luar ya, kan banyak yang punya utang. Tapi nggak semuanya, walaupun Kristen, nggak semuanya clear, bisa menyelesaikan. Yang menarik perhatian saya, kenapa yang janda ini punya hutang, itu dia bisa mengalami terobosan. Ternyata setelah dibukakan tentang bahwa janda ini adalah janda Obaja, Nabi ini yang dilakukan hutangnya timbul dari karena apa? Hutangnya timbul dari kasihnya kepada hamba-hamba Tuhan. Dia supply, di gua dia supply makan. Hutangnya timbul, dia nggak ambil uang dari bendaharawan Ahab, raja, istana. Kalau dia ngambil sana pasti ketahuan, dia akan dihabisi. Dia supply itu makanan ke goa-goa dari keuangan yang lain. Dia bantu. Saat dia meninggal, dikatakan dia timbul hutang yang akibatnya istri dan anak-anaknya harus nanggung. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah besar, bukan mau dijadikan hamba sama yang penagih hutang, tapi mau dijadikan budak. Beda ya, dengan budak gitu. Nah, saya mau share ini selesai. Saya mau tutup udah, masih 23. Selesai. Nah, cerita ini saya mau kesaksian. Satu hari saya jadi PIC di kota ini. Ada satu organisasi pengen buat acara buat KKR. Ya, saya ditunjuk jadi PIC, saya memfasilitasi. Butuh apa? Udah. Mereka akan bikin KKR. Waktu itu sekarang di PAM ya, yang dekat kantor wali kota itu. Kita buat acara KKR di sana. Dan kita masuk ke sekolah-sekolah. Dengan ide saya, saya pikir ini acara, oke, kita buat stand, ada 10 stand apa, kita akan bagi sembako gratis. Kita akan kasih sembako gratis. Waktu itu ada 10 stand atau berapa stand saya udah lupa. Nah, setiap stand akan membagi sembako. Saya coba cari sponsor, ya. Dari klien-klien saya, dari teman-teman semua, ada sponsor, semua mau ambil satu stand, nanti kasih satu stand 100 sembako. Ada 10 kurang lebih 1000 lah sembakonya, bagi gratis. Nah, sebelum acara itu dimulai, kami ada komunikasi dengan tim sana, pas ada salah satu kawan dekat sekali, dia tanya saya, kenapa, kenapa Nabi bisa punya hutang? Dan gak bisa bayar. Dan ditagih sama penagih hutang. Kalau gereja gitu kan jadi gak enak kan. Dicari. Ya. Dia tanya saya, karena waktu itu posisi saya lagi baik-baik aja, saya jawabnya gak ada beban. Ya, itulah bukti kenabiannya sehingga waktu ditagih utang keluar minyak, gak habis-habis mujizat. Karena saya gak ada beban, jawab saya luar biasa. Habis pertanyaan itu kita nggak ada titik ketemu. Saya yakin jawaban saya nggak memuaskan telinga dia. Nah, sambil jalan acara dimulai. Nah, waktu acara mulai di hari H,
terjadi sesuatu yang di luar perkiraan saya. Sponsor-sponsor saya mundur. Jadi sembako udah pesan, sponsor saya sebagian mundur. Saya nggak tahu uang itu saya harus bayar pakai apa. Saya bingung. Sudah supaya jadi saya tidak sampaikan ke panitia, ya. Dan saya nggak bilang bahwa ini mundur dan kita butuh bayar sembako. Nggak ada yang tahu. Yang tahu saya sama Tuhan saat itu. Yang tahu berdua aja. Selesai acara, karena sponsor udah nggak ada, itu sembako menjadi tanggungan saya. Saya tidak ada uang, saya telepon kawan, saya tahu ada kawan terdekat. Saya telepon, bro, saya boleh minjam nggak? Sekian, saya mau bayar sembako. Dan saya tahu dia pasti tidak suka dengar itu. Kok pelayanan pakai utang? Ngutang buat bagi sembako. Dia nggak bilang ya marah, enggak. Cuma tidak ada cuma, langsung ditransfer uang. Saya bayar. Saya bilang, bro, saya cicil ya. Saya bayar, tapi saya cicil. Saya nggak punya uang sebanyak itu berbayar. Oke. Nah, hal ini jangan sampai istri saya tahu. Kalau istri saya tahu, jadi tema tadi udah berubah. Ya. Saya harap istri saya nggak tahu. Waktu saya lagi, karena saya ini di konsultan, kawan lagi butuh cetak rekening koran, minta saya bantu. Saya minta istri saya yang cetak. Sekali istri saya cetak, kelihatan saya pinjam uang di situ. Istri saya tanya, kamu pinjam uang buat apa? Saya sekali lagi tidak bisa jawab. Saya diam, masa saya bilang saya pinjam uang buat bagi-bagi sembako. Nah, ini pusat nggak tahu. Tidak ada tahu hari ini, yang tahu ada saya, Tuhan, kawan yang pinjamin saya uang, dan istri saya. Udah 4 yang tahu. Saya pikir kali ini selesai. Pelayanan saya akan jadi masalah di mata istri saya. Ternyata tadi istri saya tanya, my wife is, saya bilang bijak. Dia istri yang bijak. Kenapa? Dia coba ngatur, mulai sekarang ada duit kamu harus bayar. Jadi semua keuangan saya masuk, dia yang ngatur bayar. Dia atur pembayaran. Setiap kali uang masuk, ada berapa? Bayar. Nggak apa-apa, seberapa itu. Itikat baik kita harus tunjukkan. Bayar, saya transfer. Bro, saya transfer ya, sekian. Saya tahu itu nggak efek dari, kalau dihitung hutangnya tak bergerak, tapi kita bayar. Kenapa? Sampai suatu hari, saya masih ingat kawan-kawan ajak ke, sebenarnya mau ke Brunei, ke Miri. Bro Aui, itu ada rombongan gereja. Sampai istri saya juga sampaikan, kita mau jalan-jalan. Kalau hutang nggak bayar, nanti jadi omongan, betul nggak? Saya coba, sebenarnya saya nggak mau jalan-jalan. Yang punya duit istri saya, jadi yang bayar hutang tetap saya. Duit istri saya udah aman lah, dia ajak jalan-jalan. Kita pun jalan dengan tidak pede, nggak berani posting. Nanti ketahuan jalan-jalan hutang nggak bayar, nggak enak. Yang lain posting saya nggak tahu, pokoknya saya nggak berani posting, apalagi pasang di status, malu. Nah, yang sama-sama kayak gini. Waktu kami ke Miri, sebelum ke Miri, jadi kan jadi kewajiban saya harus bayar hutang. Ada satu yang menarik begini, ada hal menarik. Waktu dekat Cynthia saya dapat banyak THR. Dari klien kasih saya THR. Waktu dulu THR yang saya dapat, kalau saya pegang grup, satu grup itu kan ada 4 perusahaan, ada 5 perusahaan, satu grup ya. Biasa mereka kasih 1 angpau. 1 angpau, ya lumayan lah kan. Senang dapat angpau, isi saya lihat, ya tahu saya kirim, bayar utang kan gitu. Tapi tahun itu tiba-tiba, dulu satu grup itu misalnya ada 4 perusahaan, sekarang dulu angpaunya 1, sekarang angpaunya 4. Ada kayaknya ada penambahan, tapi kan bayar utang kan. Bayar utang, puji Tuhan utang berkurang dikit. Ada yang 5 grup,
Kalau kejadian satu kan nggak apa-apa, ini kejadian banyak. Ya, oke. Saya tiap kali dapat bayar THR, saya bayar utang, saya cicil utang. Sampai saya lupa, cicil sudah semangat, bayar utangnya semangat. Jadi bayar utangnya semangat, bayar-bayar. Terus ternyata istri saya siapin satu kotak angpau. Dia minta isi angpau buat dia. Saya lupa, semua udah kasih angpau, udah habis nih. Mau kasih yang mana? Jadi tiba-tiba kalau orang sudah terdesak, pasti punya akal, ya. Bukan akal bulus, akal cerdik. Saya hadap Tuhan, Tuhan tolong ingatin, saya aktifkan malaikat. Ya. Ingatin yang harus orang yang mau kasih saya angpau, ingatin dia, jangan sampai lupa. Karena sudah nggak ada lagi, mau buat rumah udah nggak ada lagi. Jadi pas lagi cuci mobil, tiba-tiba ada orang telepon miss call, karena saya nggak lihat. Saya lihat balik dia WA, bro minta rekening, maaf saya lupa saya mau kirim. Wih senang, cepat saya kirim rekening, saya nggak tanya lagi, nggak perlu, nggak jaim lagi, saya kirim rekening saya, dia kirim uang. Saya lihat ini buat istri lah, kasihan istri saya minta. Puji Tuhan dapat. Jadi padahal orang ini sebelumnya saya udah handle sampai 7-8 tahun tidak pernah kasih angpau. Tapi hari itu kok dia bisa bilang dia lupa. Berarti saya mengaktifkan malaikat bekerja juga. Amin, luar biasa. Nah, ini kejadian, saya mau clearkan ya. Ini dulu saya di luar gereja. Ya, saya di luar Mazmur 21 kan saya pernah cerita saya sempat keluar dari gereja ya. Ini kejadian di luar, jadi bukan acara kita di sini. Saya mau luruskan dulu. Jadi waktu si Awi ajak ke Miri, ya ke Miri, kita konvoi banyak sama kawan-kawan, ramai sekali. Biasanya kalau ke Miri, keluar kota, istri saya selalu apa yang dia suka. Dia suka ke mall. Kalau saya sukanya aneh. Saya suka ke hutan, naik gunung. Dia nggak suka. Saya suka ke ya tempat-tempat sejarah lah. Itu yang saya suka. Hari itu di Miri, dia pilih tempat yang saya suka. Bukan yang dia suka, dia bawa ke saya satu tempat, saya ke sana, saya kaget. Di tempat itu ada buat satu tugu, saya lihat, oh ini kan Elia punya. Waktu habis Nabi Baal dibantai itu ada tugu di sana. Aku lihat, luar biasa, dan istri saya bilang, hari ini dia bilang ke anak-anak, hari ini kita bawa ke tempat yang papa suka. Anak-anak mau nggak mau ikut. Kalau anak-anak sukanya di kafe, bukan tempat lain gitu nggak. Nah, pas di situ habis lihat ada tugu Elia, saya agak ke ujung. Ternyata di ujung itu ada tugu lagi, minyak janda. Tiba-tiba saya sebenarnya ada message di saya, ini ada hutang piutang punya. Kalau ketemu minyaknya, hutang saya lunas. Saya pikir begitu. Oke, terus di tahun 2019 kalau nggak salah, ya Korudi ajak saya ke Gunung Hosana. Di Sarawak itu ada satu cerita menarik di situ. Waktu itu ada namanya Agung Bangau, itu nabi. Ya, kegerakan pertama di Kalimantan itu apinya ada di sana. Dia di sana terjadi tepung minyak itu bisa diambil nggak habis-habis nambah terus. Nah kegerakan pertama di sana namanya Bakalalan. Nah Agung Bangau ini sudah meninggal nabi ini. Dia punya istri di sana. Nah dia meninggal kalau nggak salah di tahun 1084 atau 85 udah meninggal. Jadi ada istrinya. Nah waktu itu mereka lagi bangun gereja di perbatasan Brunei. Buat apa? Untuk orang Brunei bisa KKR-nya di Sarawak. Karena Brunei ada aturan khusus, mereka untuk ibadah besar nggak bisa. Kita tahu ya Brunei. Jadi dia coba menjangkau yang jemaat Brunei untuk ibadah KKR di sana. Namanya Gunung Hosana. Tapi barang itu, gereja itu belum selesai bangun, Agung Bangau udah meninggal. Dan istrinya Agung Bangau tidak pernah ke sana. Setelah meninggal dia enggak, yang ada dia di Bakalalan.
Waktu itu saya sama Korudi, adik Babe, diajak ke Gunung Hosana. Saya ke sana. Nah pas hari itu tiba-tiba Agung Bango istrinya kan istri Nabi. Hari itu seumur hidup dia nggak pernah ke sana. Hari itu dia ke Gunung Hosana. Apa yang terjadi? Saya bilang kalau saya ketemu istri Nabi, janda Nabi, hutang saya harusnya lunas toh. Kan gitu. Dan hari itu dia ke sana, saya dikasih tahu Pak panitia bilang, janda Nabi ada datang. Saya langsung samperin, saya duduk, saya ngobrol, dia kasih saya buku ini. Saya bawa. Ini tanda buat apa? Tanda pertemuan saya dengan janda Nabi. Apa istimewanya? Istimewa hari itu hutang saya lunas. So, gimana lunasnya saya juga nggak tahu. Tuhan mengupgrade. Waktu apa namanya? Ini acara ini terjadi kan bukan karena niat ya. Oh saya mau bikin acara dengan tidak. Ini terjadi begitu saja. Tapi karena ini terjadi, maaf mungkin uang utang itu bukan buat saya foya-foya, buat nipu-nipu, enggak ya. Tapi Tuhan punya cara mengupgrade. Apa yang terjadi saya cerita tadi. Yang menarik begini, dulu setelah kan tadi angpau biasanya satu ya, dari grup satu. Dari grup besar dapat satu angpau. Hari itu kalau grupnya 4, angpau saya jadi 4. Di upgrade. Semenjak di upgrade dari situ, tahun depannya nggak berhenti. Sama, di upgrade. Tetap 4, tidak berkurang, tidak kembali ke 1. Kalau hitungan matematika lebih con nggak? Con ya, ada upgrade. Ini yang saya mau share. WL boleh tolong bantu naik. Saya mau tutup awal nih. Yang saya mau sampaikan tadi. Waktu saya lihat janda Nabi ternyata janda Obaja. Dia bisa lunasi hutang. Dikatakan hutangnya lunas. Ya, minyaknya lebih, jual lebih dari bayar hutang dan dia hidup dari lebihnya. Saat saya di Gunung Hosana, firman yang sama bicara ke saya sama. Bayar hutangnya, hidup dari lebihnya. Lebihnya yang mana Tuhan? Lebihnya yang kayak sekarang. Penghasilan saya di konsultan dinaikin lebih. Dulu biasa-biasa, mungkin dulu minta kita langsung ditanya, kenapa saya harus bayar begini Pak Johan? Tapi sekarang tidak. Seperti ada sumber yang dibuka, sumber itu dibuka, habis dibuka dibesarin, tidak dikecil lagi, alirannya tetap sama. Saya mau satu kesaksian lagu yang saya request kemarin, boleh sambil dinyanyikan. Ini lagu ini bagus. Waktu saya sharing, selalu istri saya panik. Kenapa? Pertanyaan sama, setiap kali saya akan naik mimbar, dia selalu tanya, sudah siap belum? Bahannya apa? Termasuk semalam dia tanya, bahan saya sudah siap. Saya lagi mikir, Tuhan, bicara Tuhan. Saya memang kalau di atas dulu, Babe bilang, Johan aneh, ya doanya di gunung-gunung. Saya pernah juga dulu mantan jemaat di sini. Kenapa Johan naik gunung? Nggak perlu, kalau saya katanya, saya tengking langsung selesai kok, nggak perlu naik gunung. Saya bilang, bro, saya mau punya iman seperti bro, tapi belum nyampai. Buat hari ini saya masih perlu naik gunung. Gunung apa? Buat perang. Tadi pagi Tuhan teguhin. Orang bilang kalau Johan khotbah bukan khotbah, dia cuma cerita. Memang saya cerita. Saya sedang bersaksi. Karena Wahyu 12 berkata, iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Kalau iblis dikata dikalahkan, berarti saya bicara tentang peperangan. Setiap kali dulu kalau saya di puncak gunung saya akan deklarasi. Hari ini saya di atas mimbar, saya akan bersaksi. Karena firman Tuhan berkata, itu akan mengalahkan musuh-musuh. Amin. Coba
lagu, ada satu lagu. Berbahagia, yakin teguh. Lagu ini luar biasa. Saya baca, Yesus Abah yang menulis lagu ini buta. Dari kecil 6 bulan matanya infeksi sama dokter malpraktek. Dikasih cairan apa sehingga matanya buta. Tapi orang ini, anak ini besar dengan penuh sukacita. Katanya begini, kalau dia tidak buta, mungkin dia tidak setajam Sani. Karena satu hari dia bisa nulis 7-8 kidung pujian. Namanya Fanny Crosby. Yang menarik anak ini begini. Dia hafal dari kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan. Dia hafal. Dan dia hafal juga Injil dari Matius sampai Yohanes, Lukas, Markus. Dia hafal kitab Mazmur dan dia hafal kitab Agung. Nah, waktu saya lihat, saya baca, apa yang menjadi tertarik? Karena dalam bahasa Inggris ada satu dikatakan, yakin teguh. anak ini sampai terakhir dia menjadi guru. Dia buat lagu ini di usia 53 tahun. Dia katakan begini, dia tulis lagu ini, dia cerita tentang kisah hidupnya. Kisah hidupnya memberkati banyak orang. Nanti refnya dalam bahasa Inggris dikatakan, dalam bahasa Inggris, this is my story. Ini ceritaku. This is my song. Saya tadi cerita kesaksian saya. Kesaksian saya di saat saya terlibat dengan hutang. Tuhan dengan caranya membayar hutang saya dalam kemuliaannya. Dia buka keran saya. Dia kasih kesempatan. Dia bicara dengan saya. Itu cerita saya. Saya kemarin pagi doa sama Babe, habis itu kami makan-makan. Babe juga punya banyak cerita. Sebenarnya cerita yang sederhana apapun, itu bisa mengalahkan pendakwa-pendakwa kita. Itulah kemenangan. Saya yakin kawan-kawan semua punya cerita. Ceritakan apapun itu. Tadi saya cerita tentang kesaksian Gunawan. Itu sangat memberkati saya. Jujur sangat. Tapi nggak banyak tahu loh. Saya bilang izinkan saya cerita. Izinkan saya cerita. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Kesaksian saya tadi simpel, tapi saya ngalami langsung. Itu bekal buat saya untuk lewati, hadapi apapun saya ke depan ada apa. Tadi saya lihat, saya mungkin bulan lalu cerita tentang ayo kita bangun geraha air kehidupan untuk gereja. Hari ini saya akan koreksi sedikit. Saya ditanya itu gedung dibangun buat apa? Nanti juga ada biaya perawatan, nanti kita bebanin jemaat. Saya ngomong, saya bilang Tuhan, hari ini saya akan bicara lagi. Gedung geraha kehidupan, air kehidupan. Kalau Babe berkenan, saya bilang, saya mau bangun ya 7 lantai. Itu buat Babe di masa tuanya
jadi kediaman, rumah kediaman. Itu kerinduan saya. Babe mau atau enggak saya nggak tahu, tapi itu kerinduan saya. Terus saya lihat ibadah kita agak berbeda kali ini. Setiap pertengahan ada pengumuman, mungkin gara-gara saya nih yang punya harus tampilkan lagi. Waktu tampilin dana berapa yang terkumpul, tadi saya nggak usah ngintip karena memang kelindung 15 sekian. Tuhan tanya, hati kamu gimana Han? Saya bilang, Tuhan, itu ditulis renovasi, tapi itu bangun baru. Untuk strukturnya kita butuh 3,5 M. Untuk selesai finish kurang lebih 10 sampai 15 M. Tadi kurang 30 B. Tapi saya bilang, Tuhan, saya terima kasih. Seperti waktu Yesus dengan anak kecil. Saat itu ribuan orang perlu makan, yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Panik gak? Panik. Murid Yesus panik, semua panik. Ini akan jadi masalah besar. Tapi Tuhan bilang, bawa sini. Dia angkat, dia ngucap syukur. Hari ini saya angkat 15 juta itu. Saya ngucap syukur. Saya tahu itu akan terjadi pelimpah gandaan. Amin. Saya mau berdoa bagi yang sudah nabur dan akan nabur. Yang sudah nabur, Tuhan bicara, tahun ini juga engkau akan seperti Ishak. Dia menabur, dia akan menuai 100 kali ganda. Amin. This is my story. This is my story. Biar gereja kita punya cerita baru. Kita sudah dengar cerita keajaiban Tuhan yang lama-lama. Hari ini saya harap Tuhan buat cerita baru. Sehingga kami punya legacy. Babe, kami, kita semua punya cerita baru. Saat kita membangun geraha air kehidupan. Amin. Saya tutup satu firman diri. Firman Tuhan itu ada hukum dan kunci. Sambil nyanyi gak Pak? Itu hukum dan kunci. Kenapa? Saya ada kasih satu rahasia. Kita selalu teriak tentang Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Itu ada kunci. Gimana cara Tuhan menyediakan? Dikatakan waktu itu Abraham bawa Ishak. Ishak juga bingung, mana korbannya Bapak? Abraham bilang, nanti Tuhan yang siapin. Sepertinya nggak tahu apakah Abraham karena beriman atau karena menghibur. Tapi Abraham bilang, Tuhan yang akan siapin korbannya. Tapi tetap diikat, tetap mau dihabisin. Tuhan bilang tahan. Jehovah Jireh itu akan datang saat kita mau meletakkan korban. Mungkin sekarang ya teriak, Tuhan tolong saya, hutang saya belum lunas. Mungkin bukan kawan-kawan yang ada di tempat ini. Mungkin semua bebas dari hutang. Saya yang berdiri di tempat ini, saya masih punya hutang 3 digit. Yang saya lunasin dengan anugerah. Dengan pengharapan seperti wanita janda yang punya minyak itu. Janda Obaja itu. Tuhan satu kali lagi tolong saya. Niat hati saya tetap mau bayar. Tolong saya. Mungkin suatu hari Tuhan kasih saya kesempatan untuk bersaksi dengan detail. Saya belum bisa sampaikan saat ini. Seperti yang Tuhan sampaikan ke Yairus, jangan bilang siapa-siapa dulu.
sampai Tuhan waktunya Tuhan kasih tahu. Ada satu yang dikatakan bejana. Saat Elisa minta janda itu siapin bejana, dikatakan bejana kosong. Saya cek kata dasar dari bejana kosong itu. Kosong itu artinya bejana yang sia-sia, yang tak dipakai, yang tak berguna. Saya tanya Tuhan, adakah bejana yang tak berguna di tempat ini, di gereja ini? Tuhan bilang, ada. Mana Tuhan? Kamu? Saya? Iya. Mau diisi dengan minyak yang tadi, keajaiban yang supranatural, minyak yang hanya 1 botol diisi ke bejana nggak habis-habis. Kalau mungkin saat itu saya jandanya, minyak itu saya jualnya mahal. Itu bukan minyak biasa. Sampai minyaknya ini supranatural saya jual, bejana pun masih saya bisa jual. Karena bejana ini habis taruh minyak yang supranatural. Amin. Saya bejana kosong itu. Bejana saya tidak berguna. Sia-sia. Tapi kalau hari ini saya izinkan Tuhan merefill dengan minyak yang seperti Elisa katakan, yang janda lakukan itu. Seberapa kalian mau boleh angkat tangan? Tuhan akan refill itu. Tuhan akan jadi beda. Keluar dari tempat ini akan jadi beda. This is my story. Tuhan terima kasih buat sharing hari ini. Saya tahu minyak yang dari Tuhan sedang turun. Dia akan curahkan bagi yang mau. Bagi yang mau. Saya Tuhan, saya bejanamu Tuhan. Turunkan minyakmu Tuhan. Penuhi bejana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.